Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama kita tidak henti-hentinya bersyukur hanya kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk berada di dalam amal salih. Dan untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu ini. Semoga saja kita berharap amal-amal salih ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah taala ampuni dosa-dosa kita, dan kemudian Allah taala mengangkat derajat kita, derajat keluarga kita dan anak-anak keturunan kita, bukan menjadi hamba yang sukses dunia, tetapi seorang hamba yang sukses di akhirat. Dan semoga kita semua dimasukkan dalam syurga Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran Kitabul Jami'. Kita terakhir ketemu pekan yang lalu ya, di sore hari. Saya kemarin libur. Oh iya ya, saya baru memakamkan saudara itu di klaster Madinah sana itu, Mon Karamel. Jadi sampai di sana, saya lupa. Baik, jamaah melakukan Allah, kita lanjutkan kembali. Kita hari ini memasuki hadis pertama dalam pembahasan zuhud dan wara'. Saya berharap definisi zuhud dan wara' itu sudah dipelajari ulang. Ya. Jangan lupa, karena definisi zuhud dan wara' ini dari pengertian yang telah kita pelajari, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dengan menukil banyak sekali pendapat para ulama, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, atau sebagian ulama-ulama salaf yang lain. Ulama terdahulu telah menjelaskan apa itu zuhud dan wara'. Dan kalau misalnya ditimbang-timbang, lebih utama mana, zuhud dan wara' kemarin? Zuhud ya. Zuhud. Kalau wara' ini menahan diri ya, lebih menahan diri dari perkara-perkara dunia. Sebenarnya mampu, tapi kita menahannya. Kalau zuhud itu memalingkan semua perkara hal yang diperbolehkan di dunia ini, dioptimalkan kepada perkara akhirat. Kan begitu. Berarti sama dengan tidak meninggalkan perkara dunia. Salah kalau orang, sekali lagi kita ralat dan kita ulangin, salah ketika ada seseorang yang mengartikan kamu itu zuhud itu berarti dunianya nggak usah dikejar. Salah. Kalau memang rizkinya itu telah ditakdirkan banyak, kita udah bahas itu ya, kalau ditakdirkan itu memang banyak rizkinya, maka semua potensi itu untuk mendapatkan kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Paham ya maksud saya ya? Kalau Anda seorang pejabat, ya gunakan kejabatan itu
untuk membeli, untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, kenikmatan di akhirat. Kalau Anda ini seorang pegawai, seorang karyawan, jadikanlah posisi karyawan itu yakni ada amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kalau Bapak Ibu punya usaha sendiri, punya perusahaan sendiri, berarti punya anak buah. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Ajarkan karyawannya itu, kenalkan karyawan tentang dinul Islam. Jadi potensinya diarahkan ke sana. Tidak hanya sekedar sodakoh doang. Ya. Kalau dibicara sodakoh, orang kafir juga sodakoh nggak? Hah? Orang kafir ya sodakoh buat mereka sendiri kan. Jadi tidak demikian. Tapi kita udah pelajari itu, insyaallah taala kita hari ini masuk kepada hadis pertama. Sebenarnya hadis pertama ini 3 tahun yang lalu pernah kita bahas di situ tuh. Tapi ngaji malam-malam sama bapak-bapak. Ya, di situ di sebelah sana. Nah, ini tentang apa sih ini? Kita akan membahas ciri-ciri zuhud itu adalah tarkus syubhat, meninggalkan perkara syubhat. Padahal itu telah kita bahas definisi, kali ini dalilnya. Kita lihat di sini apa perkataan Imam Ibnu Hajar Asqalani. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhina wa li abaina wa li ummahatina wa lil muslimina wal mu'minina amin. Semoga Allah telah mengampuni dosa beliau, dosa guru kita, ayah kita, ibu kita, kakek moyang kita, dan seluruh kaum muslimin dan mukmin. Amin. Allahumma amin. Beliau menukil hadis yang pertama nih jamaah. Tentang apa ini? Ma jaa fi fadli tarkus syubhat. Keutamaan meninggalkan perkara syubhat. Sebelum saya baca dalilnya. Kalau orang nggak ngerti definisi syubhat, bisa nggak dia meninggalkan syubhat? Syubhat itu apa? Banyak nggak paham kan? Saya mau tanya sekali lagi. Kalau orang tidak mengerti apa itu pengertian syubhat, bisa nggak dia meninggalkan syubhat? Padahal hari ini syubhat itu seliweran. Seliweran tahu? Seliweran itu mengitari kehidupan kita, di kantor Anda, di pekerjaan Anda, di bisnis Anda, itu syubhatnya banyak. Bahkan di masjid itu ada syubhat yono. Apalagi pengurus takmirnya nggak ngerti mengelola duit haram. Oh nggak apa-apa, duit haram taruh di masjid aja. Bunga riba taruh di masjid aja. Ini orang-orang yang nggak paham ilmu. Padahal fikih Syafi'i ya, dan beberapa ulama sepakat kalau itu barang haram diperuntukkan fasum, fasilitas umum, bukan masjid. Paham ya? Masjid ini untuk ibadah walaupun ini fasilitas umum kaum muslimin, tapi nggak boleh diperuntukkan buat masjid. Ada orang-orang yang jahil, nggak paham tentang agama, berani berfatwa, nggak boleh. Nggak apa-apa kamu punya duit haram, bangun aja masjid, nanti jadi kafarot. Nak men, nak ngono, nak boleh begitu, nggak ada bedanya dengan Robin Hood. Tahu Robin Hood? Ya, ngerampok, maling, tapi untuk nolong fakir miskin, nganten. Boleh nggak jadi Robin Hood? Nggak boleh. Oh hari ini banyak kayak Robin Hood di lini-lini segala lini ya kayaknya. Tapi kita baca dalilnya. Qala muallif an Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Nu'man bin Bashir, ridha Allah taala atas keduanya, qala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Nu'man bin Bashir, aku mendengar baginda Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, wa ahwa Nu'man bi isba'ihi ila udhunaihi. Ya. Lalu kemudian di sini Nabi digambarkan oleh Nu'man bin Bashir dengan kalimat yang luar biasa di sini. Sebentar. Di sini dikatakan adalah
Kalau di hadis yang lain tidak sekomplit ini ya. Baik, di sini dikatakan wa ahwa Nu'man bi isbai'i ila udhunaihi. Bahwasan Nu'man ini dengan jari-jarinya di hidungnya. Maksudnya begini ya. Rasulullah SAW itu bersabda, Nu'man mendengar apa yang diucapkan Nabi SAW berkenaan tentang keinginan, ya, keinginan atau syahwatnya manusia pada umumnya. Ini sedikit, yang ini di skip aja karena ini kan hadis ya. Yang mau kita bahas isinya. Apa kata Nabi? Innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara halal itu telah jelas. Nah, ini satu dulu ya. Poin yang pertama begitu. Wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara haram pun telah jelas. Nanti tafsirnya belakangan. Wa bainahuma mushtabihatun. Dan di antara halal dan haram di tengah-tengahnya itu syubhat. Anggap saja yang halal itu putih, yang haram itu hitam. Nah, abu-abu kayak ini. Ini abu-abu toh. Celana saya juga abu-abu. Itu namanya syubhat. Paham ya? Anggap saja yang halal itu putih warnanya, yang haram itu hitam. Lah syubhat itu abu-abu, campuran antara hitam dan putih. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, kata Nabi. Tidaklah mengetahui kebanyakan manusia akan hal tersebut. Maksudnya apa? Banyak manusia tidak memahami perkara syubhat. Ya wajar. Wong kita ini perkara halal haram aja nggak ngerti, apalagi perkara syubhat. Paham ya? Ibu-ibu masih di sini? Masih di sini? Masih ya? Nanti tak kasih contoh biar tambah paham. Nanti tak kasih contoh, sabar. Ini tak tuntaskan dulu dalilnya. Kita baca, saya baca terjemah, nanti kita kasih contoh dan kasih syarah. Oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan. Saya ulangin, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Nabi. Di mana manusia kebanyakan tidak mengetahui perkara syubhat. Famanittaqo syubhati, maka siapa saja famanittaqo syubhat, maka hendaknya setiap kita ini bertakwa atau takut dengan perkara syubhat tersebut. Maksudnya barang siapa yang takwa, maka barang siapa yang takut dengan perkara syubhat, faqad istabara'a lidinihi wa irdih, maka sungguh kata Nabi telah terjagalah, telah terpeliharalah agama dan kehormatan dirinya. Saya ulangin. Maka barang siapa yang bertakwa, takwa itu maksudnya takut, menjauhkan diri dari perkara syubhat, maka sungguh kata Nabi istabara'a lidinihi wa irdih, maka telah terpeliharalah, terjagalah agama dan kehormatan dirinya. Tapi Nabi melanjutkan, waman waqa'a fi syubhati, dan siapa saja yang terjatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, dia pasti jatuh dalam perkara haram. Wal iyadu billah. Semoga Allah Ta'ala jaga diri kita jemaah. Lalu Nabi membuat perumpamaan. Hadis ini belum selesai. Nabi buat perumpamaan taqaribul faham, pendekatan pemahaman supaya kita paham syubhat itu kayak apa. Lalu Nabi mengatakan qarra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi alla wa inna likulli malikin. Ayyarta'a fiha. Saya ulangin. Qarra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Lalu Nabi memberi perumpamaan, ya, bagaikan seorang gembala, ya, seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Terlarang ini maksudnya, misalnya ya, ini rumah si fulan yang punya kambing, punya domba. Lahan dia 200 meter atau 500 meter. Lahan samping kanan kiri depan belakangnya itu bukan milik dia.
Saya pernah kasih contoh dulu di situ tuh. Jadi lahan sebelah ini misalnya lahan saya. Ini misalnya lahan nih ya, ini lahan saya nih. Lah, lahan sebelah sini miliknya Mas Endar nih. Nabi memberi perumpamaan seperti seorang pengembala yang memiliki seekor domba lah atau pengembalaan yang dia ini yakni mengembala ternaknya di sekitar daerah terlarang. Daerah terlarang itu mana? Batas. Yang hampir saja dikatakan yushiku ayyar ta'afi, yang hampir saja terjerumus ke dalam perkara itu. Saya kasih contoh, misalnya dombanya dia itu berdiri di antara mepet dengan lahannya Mas Endar. Nah di sini ada rumput, konono rumput, ono bayam, konono kangkung. Dia tuh di sini nih kambingnya, paham? Di batas tanahnya ini saya, ini batas tanah Mas Endar. Dia berdiri di atas batas tanah saya dan batas tanahnya Mas Endar. Ini syubhat namanya. Sedangkan kita posisinya, saya posisinya di situ tuh, ngelihatnya di situ. Apa ya kita ngerti? Itu domba makan rumput kita atau makan rumput tetangga? Bukan bojo tetangga ya. Rumput tetangga. Paham maksud saya? Paham ini? Ya kan nggak ngerti. Itu syubhat namanya. Sedangkan orang hari ini hewan ternaknya niku dijarke tekan dindi. Ajib. Betul enggak? Dilepas gitu toh. Ayame pitee ngono toh. Dombae mangan neng rumahnya tetangga. Yang salah binatangnya atau yang punya hewannya atau yang punya hewan? Ya masa hewannya dimarahin? Kowe ndak duwe nih misalnya gitu. Ya hewan yang nggak punya ini toh jamaah. Paham ini? Yang disalahkan siapa? Nah, maka nanti ini juga ada satu kaidah. Kalau seandainya ada ayam ketabrak motor atau kendaraan mati, paham ini? Atau apapun binatang ternaknya, maka yang nabrak itu tidak punya kewajiban mengganti secara hukum syar'i. Ketika hewan ternaknya itu ke jalan umum, ketabrak kendaraan, secara hukum syar'i kita yang nabrak itu nggak punya kewajiban mengganti. Kenapa? Karena syariat mengatur dalam hadis ini jelas. Kalau lu punya binatang ternak, yo di kandang ke atau nenggonmu, ojo nang di. Paham jamaah? Beda halnya kalau kendaraan kita masuk perkarangan dia ditabrak lah, gue ganti. Itu namanya sengaja. Paham? Paham ya? Jadi bisa diambil sedikit aja pengertian syubhat itu, seekor domba atau ayam lah yang dia itu berada di antara perkarangan kita dan perkarangan dia. Oke, mungkin maaf kaki belakangnya mungkin masih di lahannya kita. Tapi kepalanya itu antara lahan kita dengan lahan dia yang nggak ada batasnya. Siapa yang menjamin tuh domba nggak makan rumputnya atau tanamannya tetangga? Paham? Itu namanya apa? Syubhat. Syubhat tuh kayak gitu. Lanjut. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi wa maharimuhu. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu punya himan. Himan itu hal-hal yang terlarang. Sesungguhnya setiap raja itu punya larangan. Larangan itu batasan, daerah terlarang atau batasan-batasan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahuilah sesungguhnya batasan-batasan Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah itu adalah semua yang diharamkan olehnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Nah ini baru perkara yang berikutnya. Setelah sampai di situ paham ya? Saya ulangin ya. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu punya larangan. Contoh seperti apa? Setiap suami, setiap ayah, masing-masing di rumahnya punya aturan. Betul nggak? Tidak sama aturan di rumah ibu dengan suami ibu dengan saya di rumah saya.
Pasti beda dong. Kalau di rumah saya anak-anak wajib tidur siang. Gak boleh gak tidur siang. Wajib kecuali hari libur, Jumat. Sabtu Ahad gak boleh tidur siang. Karena saatnya dia menghafal. Liburnya menghafal hari Jumat aja ziadahnya. Selain itu harus tambah hafalan. Siang harus tidur, karena kalau anak siang gak tidur itu konsentrasinya kurang nanti. Dan imun tubuhnya gak bagus. Karena tidur siang itu bagus buat anak-anak. Hormonnya semuanya. Itu disebut Nabi Qailulah namanya. Apa? Qailulah. Jadi kalau mau cepat hafal Quran, Quran yang terjaga, konsentrasinya penuh, tidur siang. Kalau yang udah tua tidur siang boleh. Oh boleh aja. Tapi nek tidur sampai jam 2 jam itu bukan tidur siang. Kesehatan. Kecuali kalau kita capek ya. Maksud tidur siang sampai 2 jam. Tidur itu yang penting bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Baik. Paham ya? Setiap raja itu punya larangan. Dan ketahuilah Allah itu punya larangan. Dan apa yang disebut himallah, sesungguhnya larangan Allah itu maharimuhu, apa-apa yang diharamkan oleh Allah dalam firman-Nya dan kalam Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu ditutup hadis ini, sebenarnya hadis ini banyak perkara ya. Nanti kita uculi siji-siji. Kita bahas kalimat ini maksudnya apa, kalimat ini maksudnya apa ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita punya segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila baik segumpal daging itu, baik pula seluruh jasadnya. Wa innal fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahya qalbi. Wahya qalbu. Dan apabila seburuk segumpal daging itu, maka buruk pula seluruh jasadnya. Ala wahya qalb. Ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Mutafakun alaih. Taib. Kita akan bahas sekarang jemaah. Satu demi satu. Pertama kita akan bahas kalimat Nabi SAW. Innal halala bayyinun. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan. Sesungguhnya perkara halal itu telah jelas. Halal itu berarti yang diperbolehkan. Kita udah belajar di pertemuan awal bab zuhud dan wara. Ingat lo ya. Zuhud dan wara ini berarti kita membahas apa? Tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan tazkiyatun nufus. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, ulama Syafi'iyah. Nabi mengatakan sesungguhnya halal itu telah jelas. Jelas bagi siapa? Jelas bagi orang yang memiliki ilmu. Dan kalau kita pelajari, sejatinya dunia ini, dunia yang kita huni ini, semua perkara yang ada di dalam itu halal. Semuanya. Asal muasal dunia ini diciptakan buat tempat kita dihukum. Kita dihukum nggak di dunia ini? Dihukum apa? Disuruh nikmati hidup? Hukum. Jadi semua bumi dan beserta isinya ini, semua asal muasalnya apa? Halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan di dalamnya. Makanya nggak boleh seseorang tuh mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan diharamkan oleh Allah tuh nggak boleh. Faham ini? Faham? Berarti asal muasalnya bumi ini halal. Sebagaimana pada dasarnya, ini kebutuhan kita lah. Pada dasarnya al-bai' jual beli itu halal hukumnya. Semua jual beli, tahu jual beli, bisnis itu halal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 275. Ini potongannya ya. Potongan ayat yang diambil Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan itu hanya kalimat wa ahallallahu al-bai'. Wa ahallallahu al-bai' dan Allah menghalalkan jual beli. Jadi jual beli itu halal atau haram? Jual beli itu halal atau haram? Halal. Pada dasarnya jual beli itu halal. Ayat 275. Ya. Allah Ta'ala katakan wa ahallallahu al-bai'a dan Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Nah, ini ayat ini kan 275 ini tentang apa? Dalil pengharaman riba. Jadi kalau ada orang yang mengatakan riba itu halal walaupun dari bank syar'i,
namanya bank syariat. Tapi dia bilang produknya halal. Itu belajar lagi tuh tafsir surah Al-Baqarah 275 dan ayat-ayat yang lain. Saya sudah pernah bahas ya. Kita bahas dulu jual beli. Berarti jual beli itu asal muasalnya halal semuanya. Termasuk nanti ada kredit. Kredit itu halal atau haram? Halal. Misalnya beli handphone ini kalau cash 2 juta misalnya. Tapi karena konsumen kita ini nggak punya fulus cash, dia mempunyai kredit, dia udah deh saya kreditkan selama 6 bulan atau 1 tahun, jadinya 2.700.000. Yang 700 itu halal enggak? Dari harga 2 jutanya halal karena dia bayar kredit. Itu diperbolehkan. Faham ini? Yang haram nanti kita akan jelentrek ke sitik-sitik dulu. Kok bisa dibilang KPR itu halal? Halal dari mananya? Kan saya kredit Ustadz. Misalnya gitu. Nanti kita bahas. Nanti diingatkan ya. Dari mana haramnya? Dari mana ribanya? Nanti kita bahas. Insyaallah taala. Kemudian dikatakan di sini innal halala bainun bima'na zahiru la yahtaju ila bayyinin ya. Atau ilal bayyanin ya. Ini sesuatu yang telah jelas secara zahir perkara-perkara halal. Berarti jual beli, kemudian apa? Makan minum, tempat tinggal, apalagi? Pakaian. Itu asal muasalnya semua yang kita konsumsi dan kita gunakan di dunia ini awalnya halal, termasuk jual beli. Kapan haramnya Ustadz? Sampai ada dalil yang diturunkan. Kemarin kita udah sempat kupas kemarin masalah apa tuh khamr ya. Sempat dikit kan? Allah nurunkan pengharaman khamr itu enggak sekali brek gitu loh. Enggak semudah itu sampai singkatnya sampai 3 ayat. 3 fase mengharamkan apa? Khamr. Mengharamkan apa? Khamr. Miras. Ya. Lah Ustadz, seperti saya punya murid, dia biasalah ke luar negeri. Jadi sebelum dia ngaji biasa tuh minum wine. Saya kalau minum wine itu nggak mabok Ustadz. Sebotolnya di Jiko Deknen loh. Dia yang beli mahal. Di Jiko Deknen masih ada di kulkas. Dia ngaku saat saya masih ada wine nih. Dulu saya sama istri sering minum ini. Sejak Ustadz ngomong saya nggak berani minum. Dituduh ke. Kadar alkoholnya tuh luar biasa tinggi jebule. Tapi nggak mabuk Ustaz. Ngono ya. Alhamdulillah lidah ini nggak pernah menyicipi barang haram itu. Ya tetap haram. Tapi eman-eman Ustaz. Kenapa? Mahal saya bilang. Ya. Buang aja isinya saya bilang. Pertama saya ngomong gini. Ini kita masalah minuman ya. Makan minuman kan tadinya halal ya. Jadi haram kalau ada yang mengharamkan dalilnya. Khamar itu haram. Nah, terus singkat cerita, udah gini aja. Ekstrimnya dibuang. Wajahnya agak-agak gimana gitu ya. Yaudah kasih sama orang kafir. Tunggu dulu kasih orang kafir. Malah orang kafir kan tambah dosanya kita ikut dosa loh. Faham maksud saya? Ya jangan dikira kalau orang kafir minum wine itu dia nggak berdosa minum khamr. Dia dosa dengan kesyirikan, kekufurannya jelas. Tambah lagi dosa mabok, tambah lagi nanti dosanya. Faham maksud saya? Paham ya? Jadi orang kafir walaupun itu semua halal apa perbuatan dia, itu menambah deposit dosanya. Pikir-pikir, kalau gitu isinya tak buang aja ya Ustaz. Buang aja tempatnya isinya. Buang nanti, botolnya jadi pajangan gimana? Terserahlah saya bilang. Yang penting itu jangan diminum. Enggak nyebut angka, wong itu aneh kok, botolnya itu cakep banget kok. Ya namanya wong sugih Pak. Namanya wong sugih. Nek ke Tanah Suci itu nginepnya di Hotel Dar Tauhid Intercon. Ya, Dar Tauhid Intercon itu hotel paling mahal. Jadi kalau masuk lift ya kuncinya dia itu cardnya itu ya hanya di liftnya itu sesuai dengan kamarnya. Jadi satu lantai itu hanya 10 kamar ya misalnya ya 10 kamar misalnya itu hanya bisa dimasuki dengan kunci itu ya mahal. Ndek wong sugih kok. Ada berapa? Ada satu lagi Ustaz ya.
dibuang semua isinya, saya bilang gitu. Tapi nggak mabuk walaupun. Paham jemaah? Saya punya murid minum bir sithik wae, koncone dia itu temannya dia minum bir aja mabuk, dia 2 gelas itu nggak mabuk. Paham jemaah? Nah. Jadi semua makanan, minuman, pakaian, jual beli, semua perkara dunia asal muasalnya halal. Paham ini ya? Semuanya pada mulanya halal. Termasuk zaman dulu alat tukar menukar itu dengan makanan, dengan kepasrahan itu boleh. Misalnya saya butuh gandum, tapi saya punya pitik, ya, atau punya ayam. Zaman dulu kan boleh kan? Gandum tukar dengan pitiknya boleh. Sing nelayan punya ikan, mosok denen makan ikan tok, tapi dia nggak punya gandum, nggak punya beras. Tukar menukarnya dengan kesepakatan, yakni hukum pemerintahan kala itu, kalau 1 liter beras mungkin 2 ekor, apa jenenge, 2 ekor ikan misalnya. Contoh ini boleh, karena pakai alat tukar menukar. Paham ini? Nah, kemudian kita berbicara wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara haram itu pun jelas. Jelasnya gimana? Ada dalil-dalil yang menyatakan tentang hal-hal haram tersebut. Contoh misal, kalau jual beli berarti yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran surah yakni Al-Baqarah 275, riba, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan semua perkara riba. Nah, ini langsung kita perkara riba nih. Ini riba itu seperti apa? Banyak orang nggak paham. Contoh, seorang pinjam kepada temannya si B uang 2 juta. Saya kembalikan bulan depan ya. Nah, saat kembalikan, dia teman yang minjem itu nggak minta tambahan apapun. Nggak minta tambahan apapun loh. Udah 2 juta gitu. Udah benar nggak yang minjemin? Udah benar nggak? Benar. Bulan depan benar, dia kembalikan 2 juta plus nasi uduk, tengkleng, sate, dikasih. Maka yang memberi kelebihan itu dan yang menerima sama-sama pelaku riba. Paham? Paham ini? Nah, kelebihan nggak itu ngasihnya? Lo opo sing bayar hutang kui beli tengkleng itu nggak pakai duit? Kalau datang ke dia bayar aja 2 juta, nggak usah bawa yang lain, kelas. Kalau kita mau ngasih dia, kenapa nggak kita kasih makanan itu sebelum kita bayar hutang atau setelah hutangnya kita bayar? Kenapa barengan sama bayar hutang? Kalau hadiah berupa makanan itu beda dengan kita ini bayar hutang plus konco-koncone. Karena riba itu adalah mengembalikan hutang piutang dengan cara lebih. Paham ya? Paham ya? Ibu bapak paham? Apa ini? Berarti kalau besok ngutang boleh nggak bawa lebih? Nggak boleh. Mana ustaz dalilnya? Silakan buka kitab-kitab fikih para ulama termasuk Bulughul Maram. Jelas masalah riba kok. Nggak boleh kalau kita hutang 2 juta ya kembalikan 2 juta pure, nggak boleh tambah, nggak boleh. Ya kurang itu berarti belum selesai hutangnya. Nek kurangnya belum selesai hutangnya. Dia kembalikan 2 juta, tapi dia bawa sangu durian Monty. Wah. Bawa durian misalnya gitu. Ya nggak boleh. Kalau mau ngasih duriannya kenapa nggak sebelumnya sebagai hadiah? Bukan karena hutangnya lo ya. Atau setelah bayar hutang besok-besok kita bawa hadiah karena bukan hutangnya lo. Paham maksud saya ya? Apalagi bayar 1 juta ngembalikannya 1.200.000 rupiah. Maka yang 200.000 rupiah itu akan menjadikan 1 juta itu haram. Ibu, Pak, Bapak Ibu paham? Paham ini? Paham? Nah sekarang ini kita buka-bukaan aja ya. Yang penting dalilnya diterima dulu. Dan fatwa hukum ini diterima dulu. Dan ulama tidak ada khilafiyah. Sekarang kita bahas di mana haramnya KPR.
Bahkan ada satu developer perumahan, yuk KPR di tempat kami bunga 0%. Nah, ada tuh yang kayak ngono. Berarti bebas bunga, berarti nggak ada riba. Variabelnya itu banyak. Telat bayar, denda, riba. Jatuh tempo lewat kan kena denda toh. Dendanya itu riba. Paham? Tidak mampu bayar, rumahnya disita, riba. Walaupun nanti di take over sama orang lain, sisa kelebihan ini dikembalikan ke kamu. Itu berarti apa namanya? Riba. Banyak nggak variabelnya? Dan itu banyak yang nggak ngeh. Ya karena ininya nggak mau disuruh mikir gitu loh. Tapi Ustaz kami udah terlanjur, nggak apa-apa, pelan-pelan selesaikan. Ya, jangan sampai dendanya dibayar. Maksudnya jangan sampai telat supaya nanti nggak bertambah lagi dosanya. Paham maksud saya ya? Kalau sekarang kita masih bayar KPR rumah, contoh ini kita belum bisa move on dari KPR rumah. Selesaikan. Paling ekstrim bagaimana? Jual aset yang ada untuk melunasi. Atau jual rumah itu, tutupin hutangnya, nanti cari rumah yang lebih kecil lagi. Ustaz nggak bisa, Ustaz. Tayyib, selesai, mohon sama Allah bisa menyelesaikan segera mungkin rumah itu, tapi hindari denda-denda. Paham maksud saya? Jadi dendanya itu dihindari banget, supaya bayar tetap normatif, sambil hati jangan merasa nyaman. Beristighfar, bertobat, ya Allah dulu saya nggak tahu ternyata ini haram. Ya namanya nggak tahu kan ruksonya beda. Keringanan di sisi Allah kan berbeda. Kalau nggak tahu dimaafkan nggak? Wa ya'fu an katsir, kata Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30. Allah memberikan maaf yang banyak. Tapi hati ini terima dulu dalilnya, pelan-pelan segera dilunasi. Dan saya doakan yang masih punya hutang riba, semoga cepat selesai. Amin Allahumma amin. Cepatkan selesai. Ya. Sambil beristighfar, bertobat kepada Allah. Kalau ada fulus, enggak usah ganti mobil. Kalau perlu aset yang ada bisa nutupin hutang cicilan rumah, sudah. Berangkat ke kantor, naik motor atau naik Grab car kan selesai. Punya supir tiap hari gonta-ganti, enak toh? Ya, daripada mempertahankan mobil, rumahnya ini orang barbar, milih mana? Mobilnya dijual atau rumahnya yang dijual? Ya rumahnya yang pertahankan atau mobilnya yang dijual. Jikalau memang nutup untuk sisa bayar pokok. Setiap orang bayar KPR itu yang pertama bulan sekian sampai sekian, bulan pertama sampai sekian tahun itu yang dibayar tuh bunganya doang loh. Pokoknya itu nanti dihitung dia. Paham? Dan yang paling ganas itu BPR itu. Paling ganas itu. Ngeluhi bank-bank konven itu, di yang milik pemerintah atau milik swasta. BPR tuh ngeri itu bunganya. Itu, semoga mereka diberi hidayah sama Allah. Ya, kalau udah ketemu kayak gitu jangan direndahkan ya, kita doakan. Mesake saja nih. Andai mereka tahu mungkin mereka akan buang ke tong sampah itu. Ya, paham jamaah? Paham itu namanya apa? Riba. Riba juga riba dalam manfaat. Contoh, Mas Endar punya adik namanya Endri, ya betul ya? Endri minta tolong sama Mas Endar, Bang, ki duitku masih di bank ki dino Sabtu urung bisa dijikoi. Aku kepengen beli motor Nmax. Apa namanya? Nmax. Tolong dong Bang dibelikan dulu. Nanti insya Allah mungkin bulan depan ya, tak bayarnya pakai duitmu dulu beli mobil motor itu. Di tuku. Amin Allahumma amin. Contoh, ini contoh. Tuku tenan tapi Mas Endrinya nggak kayak gitu. Beli sampai di rumah. Cash nggak? Kalau beli cash langsung sampai nggak barangnya? Nyampe itu. Nah, Mas Endar itu nggak boleh gunakan tuh motor sampai si adiknya ngelunasi. Kalau dia gunakan itu motor, berarti dia riba karena mengambil manfaat dari hutang. Yang hutang siapa? Adiknya Endar toh, Mas Endar toh, Endri toh. Nah, Mas Endar nggak boleh pakai motor adiknya.
kecuali dimintain tolong. Mas, jaluk tolong ya mas, karena aku rung iso jikok motore, tolong dong mas, dicuciin, dipanasin, dibawa keliling. Nah itu beda, udah izin soalnya. Paham ini? Sama nih yang terjadi, seorang adik ngomong sama kakaknya, kakaknya kan mau pulang. Misalnya contoh ya, kakaknya mau pulang ke rumah, adiknya pesen, kak, kamu nanti kalau mampir ke minimarket dibeliin ini ya kak ya, dibeliin makanan ini, makan ini. Aku utang ya, tekan ngoman tak bayar. Biasa nggak kayak gini? Biasa nggak? Nah, di perjalanan kakaknya nyicipin sithik. Saya ngutang siapa nih? Hah? Adiknya. Saya mau ngutangkan siapa? Kakaknya. Qadarullah itu kalau di Medan namanya martabak manis. Nah, kalau di Semarang kue Bandung itu, ya, kene iki kue Bandung, paling di Bandung bukan gitu kue ini. Kalau di Jakarta martabak ya, Bang ya. Martabak kan? Martabak manis, martabak setahu saya martabak itu. Kalau di Medan tuh martabak namanya. Betul nggak Bang? Di sini kue Bandung. Berarti nanti kalau ada di Medan kue Medan berarti namanya. Nah, martabak kan? Terpesona nih martabak paling enak kan Semarang Siliwangi setahu saya. Saudaranya tuh Betamor. Itu jadi promosi tuh. Kalau di Jakarta namanya pecenongan. Pecenongan itu lebih enak tuh karena pakai coklat Toblerone. Tergoda kakaknya. Ampun enak. Urung ngomong sama adik, kan ini punya adiknya toh. Masih ngutang nggak adiknya? Nyicipin. Haram. Itu riba namanya. Nah, orang banyak nggak paham. Betul nggak? Nah, semoga diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Pokoknya istighfar tobat ngaku insya Allah diampuni dosa-dosanya. Dan ngomong nanti sama adiknya, Dik, biyen ki lho Dik, kowe kon-kon nyuruh beri martabak manis ki wis tak cicipi sik oh, nak ngene tok. Urung izin sama kamu Dik. Dihalalkan ya. Minta maaf. Ini riba namanya. Paham jamaah? Ya logikanya orang dia minta tolong kan ngutang. Kita yang ngutangin boleh nggak ngambil kemanfaatan orangnya yang ngutang? Kan nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh. Tujuannya apa sih jamaah? Supaya terjaga agama kita dan kehormatan diri kita. Saking sayangnya Allah sama kita. Supaya jiwa ini itu ndak gampangan gitu jamaah. Itu maknanya. Ustadz tapi susah Ustadz. Kalau usaha mau berkembang dan maju itu penting banget modal usaha. Dan yang paling fresh money itu hanya di bank. Nah, inilah yang saya katakan pengusaha yang ngapunten ndak betah miskin. Bahasa kasar saya gitu tuh. Pengusaha yang nggak betah miskin, yang nggak mau fight itu ya kayak gini nih. Langsung ke bank ambil modal usaha. Kayak nggak punya Allah yang maha kaya. Paham nggak maksud saya? Kenapa nggak bersabar? Jualan aja yang kecil-kecilan. Kenapa harus maksa diri? Nanti setan dalam bentuk jin dan manusianya itu teko meneh kalau nanti modal usahanya itu dipinjam dan ternyata udah mau lunas. Nanti pihak itu datang meneh. Dilihat usahanya berhasil, digelontorkan modal usaha jauh lebih besar, modal bunganya lebih kecil. Betul apa enggak tuh? Datang meneh, Pak ini bapak ini kami prediksi. Wah, ada pinter tuh. Ini kan benar, minal jin nanti wana. Setan bentuk manusia nih. Ya, semoga mereka diberi hidayah sama Allah. Datang tuh, ini bapak usaha bapak ini bakal berhasil pak. Bawa buka cabang lagi pak. Soto bapak ini, pinter memang mulutnya manis banget dong. Soto bapak ini, zen. Saya aja sak karyawan gowning kene pak. Buka meneh pak daerah sono tuh, Sisingamaraja atau mana lah. Pokoknya jalan-jalan yang rame, kampus. Kita kasih modal pak. Gak apa-apa bapak bunganya sekian persen aja lah. Kita kasih panjang gak apa-apa pak. Kira-kira kalau orang gak punya agama terbuai gak ini? Terbuai gak nih? Diambil gak? Nggak betah mis. Ustadz kok berani nyampaikan? Saya berani. Karena kalau misalnya siang ini saya mati dan saya ini nggak saya sampaikan, besok di yaumul akhir saya kayak apa? Naudzubillah. Saya takut sama Allah dibandingkan
pandangan manusia. Saya luweh orang manusia nggak suka sama saya, luweh saya nggak peduli. Asalkan jangan Allah dan penduduk langit. Nah kadang orang-orang yang nyampaikan yang perkara-perkara gini ini paling banyak nggak disukai. Nah pertanyaannya, yang suka dengan Nabi Muhammad dan yang benci dengan Nabi kita tercinta alaihi salatu wasallam lebih banyak mana? Yang suka atau tidak suka? Hah? Yang suka atau tidak suka? Yang tidak suka. Jadi kalau mau berdakwah disukai semua orang tuh keliru jemaah. Saya mau diterima semua kalangan, semua suka sama saya. Niatnya berarti bukan karena Allah itu. Mesti kalau dakwah isinya tuh surga tok isinya. Rono ki kabar tentang neraka rono sama sekali. Padahal Nabi Muhammad dinaikkan Mi'raj Sidratul Muntaha, setelah itu diperjalankan melihat isinya neraka dan surga. Harusnya isi kajian Isra Mi'raj itu isinya ngaten, Pak. Jangan tentang sholat 5 waktu tok. Pernah nggak dai-dai itu menceritakan tentang isinya neraka ketika Nabi itu Isra Mi'raj? Enggak. Setahu saya loh, dari kecil saya ikutin terus. Bahkan saya ngisi pengajian peringatan Isra Mi'raj zaman dulu. Dan sekarang kan diundang saya datang, tak lurus ke itu pemahamannya. Harus sampaikan yang haram. Haram katakan haram. Justru dengan kita menyampaikan yang haram itu bukti sayang kita sama saudara kita. Betul nggak? Betul nggak? Bapak Ibu udah saya ceritakan tentang kepala cabang bank konven yang salah dikuburkan jenazahnya. Sudah kan? Sudah belum? Belum ya? Belum? Mau tak ceritakan? Biar insyaf ini dengar semua. Yang kerja di bank biar kerungu ini. Wallah ini terjadi di Jakarta. Ki orangnya rajin sholat, sering umroh, sodakohnya, pengawasan ikut. Tapi sampai dia sebelum meninggal, dia belum bisa meninggalkan riba. Datanglah hari di mana jenazahnya dikebumikan. Pas dikebumikan, di waktu yang sama ada orang juga meninggal. Petugas yang di pemakaman itu salah kasih lubang. Paham jamaah? Paham? Dimasukkanlah jenazah bapak yang baik ini menurut keluarga yang lainnya. Suke pak. Masuk ke liang iki. Dikebumikan. Gak berapa lama kemudian, ya kan Pak? Gak berapa lama kemudian sudah berjalan keluar, rombongan berikutnya teko. Loh, iki salah lubang iki. Paham ini Pak? Salah lubang ini. Nesu toh, ora iso iki wis tak pesen kok. Dekat dengan bapak wis ngene-ngene lah. Bongkar Pak. Saksikan semuanya, dibongkar. Hitungannya itu nggak ada setengah jam loh Pak. Maksudnya itu dari dimasukkan ya 1 jam lah, kurang lebih 1 jam. Dibongkar, apa yang terjadi Pak? Bekas kayak baru dibakar, kosong. Nangis Pak itu. Lalu yang minta lahannya tadi itu, yang minta diganti itu, Pak, nggak usah Pak, usah, bisa Pak tutup aja Pak, apa aku tak gini, wedi deh nen. Mungkin budi nek jenazah bapak ini juga neng kono takut dikobong ngono to. Padahal kan itu kan tergantung amalnya masing-masing kan. Jadi dia ngekuden. Ini cerita sohi nih, nggak nambah nggak kurang. Ya mungkin kalau kita pun nggak jadinya takut kan. Ini kan misalnya harusnya liang lahatnya orang tua kita contoh, tapi yang dimasukin orang lain. Lihat kayak ngono kita kan juga kan panik kan. Ucu Pak, tutup aja Pak. Ya banget toh kalau tetap itu dijikuk kan aib toh gitu jamaah. Aib nggak ini? Aib napa boten? Tutup udah kita pindah sebelah. Kalau perlu Pak golek lubang sing liyane Pak saking medine. Jebule di bumi kan padha wae. Malah pemilik BPR tambah parah meneh to. Kalau ini cuman karyawan ya ini pemiliknya. Mung koyo apa kuwi? Astagfirullah. Dan dalil Bukhari-nya Pak. Hadis Bukhari. Hukuman bagi para pelaku riba. Dalam hadis Bukhari itu, wallah ini hadis ini sahih, ulama enggak ada yang khilafiyah. Nabi mengatakan Nabi pernah dibawa oleh 2 orang malaikat satu tempat, di mana tempat itu seperti danau yang airnya berwarna merah. Kemudian ada orang yang berenang dari tengah ke tepi. Sampainya di tepi dia membuka mulutnya begitu lebar. Ada seorang laki-laki di samping danau tersebut memegang batu sebesar ini, sebesar tep saya, dimasukkan ke dalam mulutnya. Masuk.
Lalu dia berenang ke tengah, tenggelam. Dengan susah payah dia renang. Hidup lagi dia, renang lagi sampai ke pinggiran, buka lagi mulutnya. Nabi bertanya, nih ada apa ini? Amsh ya Muhammad, berjalan, jalan Muhammad. Sampai di penghujung hadis itu, baru Nabi Muhammad diceritakan dua malaikat ini, itu adalah orang yang ketika di dunia dia belum bertobat dari pemakan harta riba. Disiksa di alam barzah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat jemaah. Itu bukan saya loh ini. Ini Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari. Allah itu telah memberikan banyak hal jemaah. Banyak perkara yang halal. Kenapa harus ngambil perkara yang haram? Ya. Termasuk Allah juga menghalalkan pernikahan. Nikah itu halal enggak? Halal enggak? Berarti zina haram. Mayit itu halal atau haram? Bangkai itu halal atau haram? Bangkai itu halal atau haram? Belum tentu semuanya. Tunggu sik toh langsung haram kabeh. Kalau itu bangkai binatang darat haram. Tapi kalau itu bangkainya binatang yang ada di air halal. Tapi kalau pitik masuk neng laut atau sungai, yo tetap haram. Ustadz kan bangkai di air itu halal. Sing mlebu niki opo sih? Binatang darat apa binatang halal? Binatang air apa binatang darat? Paham maksud saya ya? Jadi kalau ada ikan kemudian ke jaring itu udah mati, dimakan boleh? Boleh. Taib dan tidaknya itu urusan nanti. Tapi hukumnya halal. Itu ada dalam hadis pertama lu. Dalam hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram, dalam bab Toharo, Kitabul Miyah, pembahasan tentang air. Jadi Nabi itu menjelaskan sesungguhnya air laut itu suci dan bangkai yang berada di dalamnya halal. Berarti semua binatang laut itu halal. Hiu, gurita, yang gak halal itu apa? SpongeBob. Karena gak akan ada. Anjing laut itu binatang darat atau air? Loh, anjing laut kok air toh? Anjing laut gak pernah nonton Discovery Channel jemaah. Nontonnya drakor sih. Subhanallah. Binatang laut, anjing laut tuh tidurnya di mana? Nggak ada dua alam. Dia tuh binatang darat, mangannya neng laut. Dia kan punya taring. Halal atau haram kalau gitu? Haram. Kalau pakai mazhab Syafi'iyah, di Syafi'iyah kan ada binatang dua alam. Itu pasti haram kalau Imam Syafi'iyah itu haram. Tapi masalahnya anjing laut ini dia tidurnya di mana? Di darat. Cari makannya di mana? Laut. Paham ini? Paham? Pinguin. Tegaman mangan pinguin ini. Lucu koyo ngono dipangan nih. Bangetin. Pokoknya semua binatang air itu halal. Nah, yang luar biasanya saya baru tahunya di Semarang ya. Ada kepiting sama si jenis apa? Nah, kok orang Jawa tuh mantap ya ngasih nama tuh rajungan dewe, kepiting dewe ya. Seperti di sini kan rambutan sama Aceh kan beda ya. Kenapa saya cinta orang Semarang? Nama itu terlalu banyak menurut saya. Sakjane rajungan sama kepiting itu bedanya apa toh jamaah? Rajungan itu air tawar gitu ya. Kepiting itu air asin gitu. Hah? Saya mau tanya lah jenengan wong Semarang kok. Apa Bu bedanya Bu? Hah? Yang satu daging kurang enak gitu. Bukan, itu rajungan itu air tawar atau air asin? Hah? Tawar ya? Loh, dokter Sefu kan suka mancing. Dok, tak tanya dulu dok. Rajungan itu mana itu? Apa beda dengan kepiting? Kepiting itu ada air tawar, ada yang asin. Kalau rajungan? Asin semua? Air laut? Lah terus pertanyaannya kok bisa ada yang mengatakan haram rajungan? Ada yang mengatakan haram rajungan tak? Gak ada ya? Kepiting. Loh kok kepiting dibilang haram kenapa? Lah. Saya mau tanya, kepiting itu lebih sering di air apa di darat? Ya binatang air. Ya halal lah kepiting. Gimana sih? Halal. Lah tak takono nak ngono. Burung itu
Berani mengatakan burung binatang dua alam? Hah? Berani nggak? Burung terbang seperti burung elang, lama nggak dia di udara? Lama nggak dia di udara? Nah, berani mengatakan burung elang itu binatang dua alam? Tapi cara dia kan juga binatang, termasuk apa, jenis apa dia? Unggas atau reptil? Unggas toh? Halal apa enggak? Halal. Hah? Nah, kata ini yang mau kita bahas. Ibu nanya sih, apalagi suike-nya itu makan yang prodadi toh, enak katanya. Itu kalau kena mazhab Syafi'i haram. Karena Syafi'iyah mengatakan dia termasuk binatang dua alam. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lagi, tanya ahlinya di Discovery Channel, nggak ada binatang itu dia itu dua alam tuh nggak ada, darat, air. Nah, kodok atau kata itu cenderungnya di air apa di darat? Loh, ini ulama khilafiyah. Ulama ini, Pak, takone kata apa kodok itu di darat apa di air? Darat, berarti dia binatang darat. Lah, kalau di binatang darat boleh nggak dimakan? Tunggu dulu, masalahnya kata ndak duwe leher, karena setiap binatang darat kalau mau dimakan harus disembelih. Paham? Semua binatang darat itu kalau mau dimakan tuh harus disembelih. Kalau binatang air nggak perlu disembelih. Tapi juga disetrum gen bisa dipangan. Kayak lele itu ditaruh, ini nggak boleh ya, lele itu kemudian untuk matiin dikasih garam itu nggak boleh jemaah. Itu kan menyiksa dia itu. Tutuk wae. Tapi juga jangan kemudian dilebokkan yang penggorengan pas panas-panas, dosa we. Tutuk sih, pok biar mati gitu ya, paham ya? Baru digoreng. Jangan dolim lo ya. Nanti masalah masak engko sih lagi. Oh, beda meneh. Ono meneh dalile masalahe. Biar enggak sembarangan. Engko jadi subhatku malah. Mumet atau bukan? Ya. Makanya takon sama ustate, gen ora sembarang. Lah sekarang kata, kok bisa dibilang halal? Kalau Syafi'i jelas haram. Lah kita lihat kalau dia binatang darat, kata itu enggak punya leher jamaah. Dia enggak punya urat yang dia bisa dipotong itu mati seperti binatang yang lainnya. Maka kata ini susah kalau dibilang halal itu. Kalau kita ini gantolnya pada Syafi'iyah jelas haram. Wes dibilang haram aja daging enak kok Pak Ustadz. Enak banget. Katanya memang enak ya. Alhamdulillah saya belum pernah makan. Buaya. Nah, tak takon. Bukan buaya darat ya. Oh malah darat. Buaya itu cenderung di air apa di darat? Loh Mas Airo kok malah di. Tak takut. Kalau buaya darat itu menungso Mas. Asal muasalnya darat dia. Kalau dia di darat berarti haram itu buaya. Karena dia petaring punya kuku. Tapi pendapat ulama Hambali ya, karena dia dihukumi jumhur itu termasuk binatang air, dia halal. Pertanyaannya, siapa yang memakan daging buaya, Pak? Tak takon ono. Urung ditangkap wis kecekel sik, cokot, berakot sama dia. Ini kalau misalnya ulama khilafiyah dalam masalah halal haramnya buaya karena dia binatang dua. Kalau ada yang mengatakan Syafi'iyah dia binatang dua alam, selesai, khalas. Kalau kita pakai mazhab Syafi'iyah dikategorikan dua alam, khalas berarti nggak boleh dimakan. Tapi kalau dia dikatakan binatang darat, jelas haram. Kalau dibantahkan binatang air, dia halal. Karena ini jadi khilafiyah, mending gak usah makan buaya aja. Nah, biawak apa dulu? Biawak itu ada macam-macam. Kalau biawak yang dikatakan dop yang dimaksud hal itu dopnya padang pasir, bukan dop di sini, beda. Dop yang dimaksud dop yang di dekat sana itu di daerah Madinah sana, kota Madinah Al-Munawwarah. Dopnya di sana itu memang dop padang pasir, makanannya itu adalah tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Sana halal. Lah kalau di sini makan nggak ngerti biawaknya makan apa. Nah kura-kura, Ibu Masya Allah. Ibu mau makan kura-kura Bu? Oh gitu. Oh dimasak ganteng Bu? Dijadikan masakan gitu? Oh coba cek satu-satu ya.
Kura-kura ya Bu. Sekarang biawak dulu. Biawak itu kalau dia termasuk biawaknya Jawa ya, makannya daging enggak? Punya kuku, punya taring. Dalam hadis Nabi dalam kitab Bulughul Maram dan kitab ulama yang lain, setiap binatang yang punya kuku atau taring atau keduanya termasuk binatang buas, berarti haram dia dimakan. Oke, paham ya? Haram. Kecuali dobnya padang pasir. Nah sekarang itu keluarkan fatwa baru tuh pemerintahan kerajaan Saudi. Siapa yang menangkap dob masa pandemi gini dipenjara. Padahal katanya teman saya Ustaz Syafiq itu, ya, dob itu dagingnya enak. Tapi saya golas makan onta lo enak makan kambing. Nak saya lo ya. Sekarang kura-kura. Ibunya pertanyaannya top. Kura-kura itu saya mau tanya di Discovery Channel itu dia binatang air atau binatang darat? Nah, kalau dia dua, kalau air bisa, darat bisa, kalau pakai Syafi'iyah haram berarti. Karena dua alam. Tapi cenderungnya di darat apa di air? Di laut ya? Mayoritasnya dia di air tapi bertelurnya di, lah berarti halal. Paham ya? Kalaupun dia itu binatang darat, dia punya leher ya. Nah, disembelih. Karena dia binatang air ya. Terus siapa yang mau makan kura-kura aja mah? Ada orang makan. Subhanallah, kayak enggak kurang-kurang. Lu makan China? Enak ya? Oh telur iya. Kura-kura nih. Oh, penyu. Kura-kura enak ya? Apa perlu kita coba? Apa gimana? Nek Syafi'iyah jangan. Haram. Tapi kalau bisa dipastikan tuh memang dia binatang yang sering di laut, bertelurnya aja di darat, maka termasuk dihukumi dia itu binatang air. Halal. Faham? Faham jamaah? Nah itu berbicara bangkai. Khinzir. Khinzir itu apa? Babi. Frog ya? Kok frog sih? Pok. Ya gitulah. Haram apa halal? Nikah yang diharamkan, nikah mut'ah jelas haram. Nikah mut'ah atau nikah kontraknya Syiah. Kalau seandainya nikah dulu asal muasal nikah mut'ah ini halal awalnya. Nikah mut'ah ini asal muasalnya halal. Sampai syarat turun mut'ah itu dijadikan haram. Dan ini jadi senjata orang-orang Syiah, Rafidhah dan Syiah yang mereka ini tidak meyakini adanya Al-Quranul Karim, bahkan dikatakan Al-Quran tidak sempurna. Mereka mengkritisi harusnya jadi Rasul terakhir itu adalah Sayyidina Ali dan seterusnya. Nah, bahkan sholat mereka aja sehari 3 waktu sholat loh. Dan mereka sholat itu kalau sujud pakai batu dari Karbala itu. Nah, dan senjata mereka yang disukai para pejabat dan pencinta syahwat, penghamba syahwat, mut'ah itu halal. Seandainya mut'ah ini halal, insya Allah saya mungkin orang yang lari terdepan terlebih dahulu mungkin. Ya kok halal loh, ini jadinya haram masalahnya. Apalagi nikah, apalagi yang disebut di sini banyak, ya judi halal atau haram? Judi sekarang banyak banget. Judi online, judi sepak bola, judi UFC, judi motor GP, judi macam-macam. Togel, apa mana ya togel susah diberantas. Judi itu. Nah, arisan, sebentar Bu. Sabar ya Bu, kabeh ditakoni. Tak apa-apa, tak apa-apa. Judi itu haram. Karena pasti yang kaya itu bandar judinya enggak? Pasti kan? Dan luar biasanya kata murid saya yang dia itu supir ojol, sekarang itu malah banyak supir ojol itu ya juga ikut togel. Mudah sekarang 5.000 perak bisa pasang kok. Apalagi judi online tuh
Di games online tuh kayaknya ada judinya nggak sih? Ada nggak sih? Ada ya? Taruhan-taruhan itu ada sih? Wadah, judi jenenge, nggak boleh. Ya. Judi itu apa sih Ustadz? Gambling. Gambling itu apa tuh? Mengadu nasib. Tur ono sing didolimin, itu namanya haram. Lah Ustadz arisan. Wah, ini cocok nih. Tak bahas. Ibu takon toh Bu? Tak minum sih. Sudah siap saya jawab? Benar, udah siap? Sampai jam 11 ya, habis itu pulang. Taib. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Arisan itu tujuan utamanya apa? Yang diikut arisan itu tujuan utama arisan itu apa sebenarnya Bu? Enggak, tujuan utama arisan itu apa, saya mau tanya. Enggak apa? Kumpul-kumpul. Siji. Halakoh ghibah. 2. Ya kan? Betul enggak? Enggak, ini saya pada umumnya. Kan berbicara pada umumnya. Pada umumnya kan halakoh ghibah enggak? Tempat kumpul-kumpul ghibah enggak itu? Umumnya loh ya, umumnya. Itu dulu kan mau tanya. Terus apa lagi Bu? Nabung. Oh, nabung ya tak masukin. Nabung, oke. Nabung malah yang ngomong iso ya. Ketiga apa lagi? Apa Bu? Antum. Sosialisasi apa? Oh, sosialita. Ya. Oh, milih sosialita jemaah. Masuk. Berarti kan ada nanti gosip tuh, halako gosipnya ada toh? Bagus. Soalnya saya pernah ngisi itu. Berapa tahun yang lalu, Masya Allah, arisannya itu sekali orang arisan 5 juta jemaah. Yang datang ya enggak 5 juta apa 10 juta dulu enggak tahu lah saya. Pokoknya duitnya yang gede-gede itu. Saya yang datang tuh kayak model kayak maaf artis Syahrini kayak gitu kan. Saya istighfar. Ibu-ibu ya astagfirullahaladzim. Ya cantik lah Bu. Aku saya yang deg-degan no. Ini bagaikan sarang penyamun no. Ini ayu-ayu aku ning kene. Kayak Nabi Yusuf wae aku ngono. Sosialita itu isinya ngapa-ngapa Bu? Berbangga-banggaan, show up, makeover, betul nggak? Tas terbaru, sepatu terbaru, gitu? Giginya baru, hidungnya baru, ikinya barusan, ngono toh. Apa jeneng iki? Yang ditiruskan itu loh. Apa jeneng itu? Mungkin tuh pada amplas ya supaya tirus kali ya. No. Ini lo jeng kemarin hasil perawatan. Sosialita banget ya. Nah, nggak usah saya bicara tentang uangnya dulu lah, nggak usah kalimat antum. Banyak manfaat atau madorotnya nggak di situ? Saya mau tanya, wes itu arisan ibu-ibu, arisan bapak-bapak isinya apa Pak? Enggak, jujur aja bapak-bapak pernah ikut arisan toh? Alhamdulillah, nggak pernah? Udah nggak usah ya. Kok nanti juga podo yang dibicarakan wedok masih. Sekarang duitnya, katanya nabung. Nah terus ketika nanti pada saat datang, apa yang dilakukan ketika duitnya udah ngumpul semua? Ngocok nomor enggak? Itu ngadu nasib enggak namanya? Ya kelas. Disitulah haramnya. Lah kenapa ketika kita kumpul? Kan namanya orang mampu-mampu. Ya kan ya. Kalau bisa ikut arisan berarti berduit enggak? Oke. Kenapa enggak ditawarkan saja? Kalau mau solusi ditawarkan saja. Hari ini siapa yang paling butuh? Gak usah pakai kocok-kocokan. Siapa yang paling butuh? Oke ya, ini pakai itu dulu. Itu dulu yang kita bahas. Kalau model arisan kayak gini, it's okay, fadol. Nanti ada lagi syaratnya. Mesti yang butuh, saya yang butuh. Oke ya, butuh ya, kita kasih. Berarti ta'awun namanya. Tolong menolong. Ini oke. Yang nggak boleh lagi menzolimi tuan rumah. Contoh, kan ada uang meja. Uang mejanya itu nggak seberapa dengan suguhan atau sajian yang diberikan. Sehingga ketika di rumah orang lain sebelumnya bulan yang lalu ke rumah si ibunya, ih malu ya kalau nanti hidangan kita di bawah dia. Jadi ibu-ibu biasa gitu tuh.
Betul enggak Bu? Isin, kemarin dek nentang kleng, saiki nasi kapsah. Padahal yang dia peroleh itu kan di luar dari budget uang mejanya. Kenapa kumpul-kumpulnya nggak harus arisan? Kenapa sekarang dirubahlah kalau mau arisan itu ganti kajian gitu loh Bu. Ya kan? Terus kumpul duit, kasih kas, nolong siapa yang membutuhkan kan selesai. Kalau nabung sendiri aja, nggak usah alasan tabungan tadi. Dan nggak perlu lagi nanti pamer-pamer tas, Gucci, Channel, Shopee Martin Shopee, wabeh. Kok bulan ini pakai warnanya merah jingga, kok bulan depan biru Tosca, ganti terus. Itu baru satu arisan loh jemaah. Mungkin suaminya money laundry kali ya. Saking banyak duit dah, mah kamu silakan ikut arisan mau. Tapi ingat pesan papa. Setiap kau pergi arisan, mobil yang harus ganti. Hijabmu harus ganti. Berarti dia punya ruang fitting baju itu 10 kali 10 kali ya. Paham maksud saya? Ya, ada nggak orang kayak gini? Ada aja mah. Manfaatnya apa? Zuhud nggak dia? Nggak. Yang ada apa? Pamer. Gitu ya. Taib. Lah wa bainahuma mustabihatun, dan hal perkara di antara keduanya itu perkara syubhat. Taib, karena ini udah jam 11 kurang. Oke, mungkin saya akan buka sesi tanya jawab aja sekali lagi. Insya Allah nanti pada pertemuan akan datang kita akan bahas syubhat dalam perkara agama ya, atau perkara yang diragukan. Naam, hadza wallahu ta'ala alam. Silakan 5 menit ke depan kalau ada yang mau bertanya. Arisan boleh. Cerita nggak apa-apa. Nah. Dokter oh ya. Iya ya. Innalillah. Lah ini. Nanti saya mau bahas lagi, tadi ada yang lupa tentang barisan. Iya. Iya baik. Barakallahu fiik. Jadi gini Bu ya. Satu lagi kenapa arisan itu harusnya ditinggalkan? Karena paling tidak itu perkara syubhat, dan kata Nabi wa idza waqa'a syubhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, dia akan jatuh dalam perkara haram. Taib. Orang arisan itu kan maksa diri untuk berhutang sebenarnya. Betul enggak? Itu sama dengan kita memaksa diri untuk berhutang enggak? Ya kita dapat belakangan, oke. Lah yang dapat lebih awal, nomor 1 sampai nomor 3 atau nomor 5, dia udah merasakan dulu, terus dia kan berhutang kan? Berhutang nggak itu? Berhutang nggak? Oh pemenes yang berhutang ini bulan depan dia bayarnya dikasih lebih. Setiap cicilan, karena mungkin gara-gara hasil arisan ini usahanya dia bawa jadi maju kan. Pokoknya saya kalau nanti bati usaha saya, cicilan saya tambahin tadinya 1 juta jadi 1.100.000. Diterima sama pengelolanya, lalu kemudian dikembalikan kepada itu jadi riba KB itu arisan. Paham Bu? Nah ini kan maksa hutang. Lah sekarang kalau misalnya kayak yang tadi udah menggunakan, ya sudah dapat hasil harisan, kemudian kasuistiknya bukan kasus tadi, yang dapat tadi meninggal, ya nomor 3 atau nomor 4 tadi meninggal, nomor 6 belum dapat, yang nomor 3 paham ya, harusnya nomor 7, giliran yang ke-7 atau ke-10, giliran sebelumnya itu meninggal. Berarti yang menang arisan tadi itu dia meninggalkan hutang nggak ke anak-anaknya? Hah? Nah, padahal kata Nabi SAW, seseorang itu meninggal dunia tergantung ruhnya dengan hutang. Makanya yang arisan tuh Bu, saran saya itu tertulis
ngomong pihak rumah. Berarti pertanyaan ibu, bagaimana yang sudah bayar itu Ustaz wajib mengembalikan? Wajib, karena dia sudah menikmati. Caranya bagaimana memubarkannya arisan tersebut? Nah, yang sudah dapat itu mengembalikan KP kepada orang yang belum dapat semua yang dia peroleh. Paham ya? Jadi kalau saya mau berhenti arisan bagaimana Ustaz? Ya udah, kalau mau berhenti arisan udah dapat toh. Udah dapat kita kan? Tutup. Kasih ke pengelola misalnya pimpinan arisan tadi. Berarti misalnya kita sisa sekian juta. Ya udah kasih aja. Saya ngundurkan diri ya. Ini saya udah selesaikan hajat saya. Dan saya mulai ke depannya nggak bisa ikut lagi yang jengklet gitu tuh. Selesai. Jangan ikut lagi. Itu ibu mesti 15 juta bu. Neng kono ratusan juta loh bu. Oh kalau wanita sosial beneran itu sampai ratusan juta. Bahkan tidak jarang menang arisan itu hadiahnya brownies. Cowok brownies. Ada di Semarang ono. Ada. Dan saya punya murid yang mantan yang dipakai tante-tante ono. Tobat dia. Saya bertobat Ustaz. Nangis cerita saya. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Padahal fisiknya biasa aja, tapi mungkin powernya kali ya. Direbuti mak-mak. Sosialita. Astagfirullahaladzim. Iya bu, 15 juta tuh banyak ya, bagi kita banyak. Tapi bagi mereka kecil, ratusan juta itu. Gitu. Barakallahu fiik. Semoga ibu segera aja tutup bu kalau ada fulus. Alhamdulillah nggak usah main ya, nggak usah ikut-ikut ya. Kan berhubungan dengan PKK apa harus ikut arisan bu? Nggak harus toh? Wajib. Boleh nggak ikut toh? Nah, mungkin beda RT, beda RW, beda kali aturannya. Saran saya yang sudah segera dilunasi aja kalau ada. Besok nggak usah ikut lagi, tetap ikut PKK tapi nggak usah ikut arisan. Ya, bu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kita bicara halal haram dulu, nanti baru tahu nanti syubhat. Fadol. Masih terkait arisan yang sekarang lebih banyak. Tren itu kayak misalnya bahasanya pakai arisan kitab gitu. Jadi gimana? Arisan kitab. Mekanismenya kayak apa? Kayak ini di Instagram tuh dia ada kuota berapa orang, terus per bulannya 160.000 per bulan sama 10 bulan. Jadi bahasanya pakai arisan kitab gitu. Ya ini itu gini loh. Bok kasih bahasa liane. Engkau lama-lama ada karaoke syar'i ngono gitu loh. Engkau lama-lama ono rumah bordir syar'i ngono. Itu rumah bordir syar'i koyo opo isine ngono. Karaoke syar'i. Kok mbok yo sesuatu yang masih syubhat arisan oke lah kita hukumi syubhat aja lah ya. Kita hukumi arisan syubhat aja lah. Lah masa dia jual kitab kita pakai nama arisan? Bu yo nama liane, yuk nabung kitab yuk, kan enak. Ta'awun kitab, kan enak tulisannya ta'awun kitab gitu. Itu kayaknya yang duwe program kuwi bermasalah kuwi. Saya nggak tahu ya mekanismenya kayak apa. Dari namanya aja udah nggak boleh sebenarnya kan. Arisan itu kan tadi udah kita breakdown ya hal-hal keburukan yang ada di dalamnya kan ya. Lah kemudian dijadikan syar'i kan lucu. Seperti saya berharap bank-bank yang syar'i itu ya walaupun ada solusi dari dia seperti bank-bank itu ada yang non bunga, ada yang tanpa biaya administrasi kan ada ya. Ya itu mesti solusi lah. Seperti misalnya satu bank tuh namanya tabungan hasanah atau BSM punya macam-macam gitu kan. Itu udah solusi banget yang bisa kita pakai untuk media transferring gitu. Media transferring atau media transferring aja. Tapi jangan jadi pastikan tuh tabungan kita di situ. Paham ya? Ada lagi akhi? Oh juga saya pesan ibu-ibu kalau virtual account tuh ngisinya jangan banyak-banyak. Ya. Paham ya? E-money itu nggak usah banyak-banyak ngisinya. Ya. Paham ya? Khawatirnya kalau lagi chaos hilang duitnya. Ngisi paling banyak 1 juta, terus gitu aja lah wis. Itu sakeh itu. 1 juta untuk kan sekarang juga kalau kita mau kemana-mana kan nggak pakai uang kalau parkiran itu susah sekarang kan ya. Ini makanya udah pernah saya bahas kalau suatu saat nanti virtual account ini menjadi alat tukar menukar yang sah dari negara maka statusnya itu mubah.
Saat ini kan masih pakai rupiah, uang kartal toh. Maka virtual account ini dipakai aja fasilitas yang dituntut seperti tol macam-macam. Isinya nggak usah banyak-banyak. Ya, masalahnya kalau banyak hilang, nangis. Gitu ya. Iya, kita udah bahas ya Bu. Ibu gini, Ibu dengan Shopee Pay itu jadinya ngutangin enggak? Ibu kan deposit tuh. Saya udah bahas kemarin kalau di Alfamart, di Indomaret tawarkan member, ada depositnya sekian ribu rupiah. Misalnya kayak di Shopee tadi Ibu jadi Ibu deposit 500.000. Yang hutang itu Shopee-nya atau kita? Shopee utang-utang kan, namanya kalau kita deposit kan kita ngutangin dia kan. Oke, boleh nggak yang ngutang itu ngasih lebih ke kita? Boleh nggak? Ya udah kelas. Sebentar. Pertanyaannya kalau dia buat diskon itu untuk semua konsumen, it's okay gitu loh. Mungkin mekanismenya dirubah. Kalau kamu member, kamu saya dahulukan permintaannya. Tapi kalau yang pakai member dia kasih diskon, yang nggak pakai member kasih diskon, ini kan berarti ada kemanfaatan lebih dari member tersebut dan depositnya. Bisa nggak dia itu member nggak ada deposit? Ada kan ternyata member yang nggak ada depositnya bisa dapat diskon karena membernya. Misal kayak tadi pagi atau kemarin saya ceritain satu tempat namanya Swalayan Ada. Swalayan Ada itu membernya itu nggak pakai deposit. Tapi kalau pakai member itu kata dia, katanya pakai member itu dapat diskon tertentu katanya, wallahu a'lam. Gitu ya, silakan. Ya gratis ongkir berarti kan kelebihan bayar dong. Kelebihan bayar dari orang yang kita Shopee Pay yang kita hutangin, bener nggak? Gratis. Kalau misalnya nggak pakai Shopee Pay misalnya kan kita nggak deposit itu kan, berarti kayak konsumen saya seperti biasa beli gitu dapat gratis ongkir nggak? Nah, ongkir itu duit nggak? Kelebihan bayar nggak kalau gitu? Ya sudah, paham ya? Hati-hati memang. Maaf kalau yang belum tahu, semoga diampuni dosa-dosanya. Ustadz dosanya kan cuman siti. Lah siti iki loh, sing siti iki yang jadinya doa kita nggak makbul itu loh masalahnya. Ongkirnya kan cuma 12.000 perak Ustaz. 12.000 perak doa kita itu sampai nangis darah nggak diterima. Itu sih lebih baik bagaimana? Diteruskan apa stop it? Stop. Ya. Iya. Ya kalau betul-betul taubatnya benar karena Allah dan syarat-syarat taubat terpenuhi, terhapus. Bu, kok saya belum menemukan dalil yang sahih makan haram selama 40 hari dosanya amalnya nggak diterima. Kok saya belum ketemu Bu. Yang benar itu adalah datangi peramal. Datangi peramal dengan dukun, datang toh itu 40 hari dosanya nggak diterima, sholatnya nggak diterima. Lah kalau sholatnya nggak diterima berarti amal yang lain diterima nggak? Datang peramal tuh, misal contoh maaf ini mbak-mbak ini anak-anak baca rasi bintang, zodiak. Ya zodiak itu apa? Cancer, Pluto, Merkurius, Mars, opolah jenenge. Mau cotok kita teko gitu langsung itu 40 hari. Nah, Ibu tadi pertanyaannya apa? Kalau pertanyaannya makan haram, setahu saya enggak sampai 40 hari. Detik itu juga kalau dia berdoa enggak dikabulkan sama Allah. Sholatnya diterima wong dia. Sholatnya diterima Bu. Doanya yang enggak diterima dimakbulkan sama Allah. Kalau makan harta haram bukan 40 hari. Tapi kalau dia bertobat karena enggak tahu, diampuni dosanya sama Allah, doanya baru nanti dimakbulkan lagi. Ngatan ya?
Cukup ya Pak Bu ya. Ini kalau nggak tak tutup nih bar tekan jam 12 enggak. Mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Nanti ingatkan besok pekan depan kita bahas masalah syubhat dan kelanjutan tentang yakni poin-poin berikutnya termasuk masalah hati dan seterusnya. Mungkin ini semoga Allah Ta'ala terima amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallam wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.